Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Adin Setiaji, pemerhati kimia dalam PVC, pembelajaran melalui video SAFE. SAFE Chemistry is easy and fun. Oke, kali ini kita akan bahas tentang hubungan Kp dengan Kc. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang Kp dan Kc, perlu diingatkan kembali bahwa dalam penurusan rumus Kc itu adalah hasil kali dari zat-zat yang ada di ruas kanan yang merupakan produk atau hasil reaksi yang dipangkatkan oleh koefisien masing-masing. Kemudian dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat yang ada di ruas kiri yang merupakan bereaksi yang dipangkatkan oleh koefisien masing-masing. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ingatkan kembali bahwa yang masuk ke dalam rumus Kc itu adalah hanya zat-zat yang berfasa gas dan juga zat-zat yang berfasa larutan. Sedangkan zat-zat yang berfasa solid ataupun cairan itu tidak kita masukkan ke dalam rumus Kc. Bagaimana dengan Kp? Itu sama dengan Kc pada dasarnya, yaitu adalah Kp, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, itu sama dengan hasil kali tekanan parsial dari zat-zat di ruas kanan yang dipangkatkan oleh koefisien masing-masing dibagi dengan hasil kali tekanan parsial dari zat-zat yang ada di ruas sebelah kiri yang dipangkatkan oleh koefisien masing-masing. Untuk menyatakan hubungan Kp dengan Kc itu dasarnya apa? Dasarnya adalah dari rumus gas ideal atau persamaan gas ideal sebagai berikut. Kita lihat ya. Nah, PV sama dengan nRT. Jika pada rumus atau persamaan gas ideal ini faktor V-nya saya pindahkan ke ruas kanan, maka rumusnya akan menjadi P sama dengan N per V kali RT. Di mana N per V dalam konsep mol itu menjadi konsentrasi atau molaritas. Dari dasar ini, kita bisa menyatakan bahwa hubungan Kp dan Kc adalah sebagai berikut. Oke. Berarti Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Oke. Apa itu R? R itu adalah tetapan gas yang besarannya adalah 0,08205 liter atmosfer per mol Kelvin. Sedangkan T adalah suhu yang dinyatakan dalam satuan Kelvin. Sedangkan delta N, di situ ada delta N, itu adalah selisih koefisien, yaitu adalah jumlah koefisien sebelah kanan dikurangi jumlah koefisien yang sebelah kiri. Oke. Nah, hubungan ini bagaimana kita bisa buktikan? Yuk kita lihat, membuktikan dengan menggunakan reaksi PC5 berkesetimbangan dengan PC3 dan Cl2. Oke, kita lihat ya. Nah, kita coba untuk melihat hubungan berdasarkan reaksi yang sudah kita tentukan, yaitu adalah PCl5, fasanya adalah gas, ya, berkesetimbangan dengan PCl3 yang fasanya gas juga ditambah dengan Cl2 yang fasanya juga gas. Oke. Nah, sekarang karena fasa gas berarti dia bisa dinyatakan dalam bentuk konsentrasi maupun tekanan. Mari kita turunkan rumus Kc-nya. Oke. Jadi konsentrasi dari PCl3 yang dipangkatkan oleh koefisiennya adalah 1 kali konsentrasi Cl2 yang dipangkatkan oleh koefisiennya, yaitu juga 1. Dibagi dengan konsentrasi dengan PCl5 pangkat 1 juga.
Bagaimana dengan Kp? Nah, kita turunkan rumus Kp-nya. Yaitu ada tekanan parsial dari PCl3, berarti sebelah kanan ya, pangkat koefisiennya yaitu 1, dan ini tidak usah saya tulis, tekanan parsial dari Cl2, dibagi dengan yang sebelah kiri, yaitu tekanan parsial dari PCl5. Oke. Nah, untuk bisa menyatakan hubungan Kc dengan Kp, sebelumnya sudah dijelaskan, dasarnya adalah rumus P sama dengan N per V kali RT. Atau ini bisa disederhanakan P sama dengan molaritas, karena N per V itu menjadi molaritas dikali RT. Nah, berarti pada rumus Kp, masing-masing tekanan parsial ini bisa diganti dengan molaritas kali RT. Jadi, kalau kita lihat, ya, Kp, nah kita lihat ya Kp, nah PCl3 ini saya ganti dengan rumus ini, M kali RT. Berarti molaritas dari PCl3 dikali RT yang dipangkakan oleh koefisiennya itu adalah 1, dikali dengan konsentrasi dari Cl2 dikali RT pangkat 1 juga. Dibagi yang sebelah kanan, yaitu PCl5. Saya ganti juga dengan konsentrasi PCl5 dikali RT pangkat 1 juga. Oke. Nah, saya coba pisahkan dan menggabungkan yang molaritas dengan RT. Berarti sama dengan molaritas dari PCl3 dikali molaritas dari Cl2 dibagi dengan molaritas PCl5 dikali. Nah, ini kita tulis kembali aja ya. Berarti RT pangkat 1 kali RT pangkat 1 juga. Itu adalah ini, RT. Dibagi dengan yang di bawahnya, RT. Nah, dapat nih. Berarti yang molaritas ini kan sama dengan rumus Kc. Gitu ya. Nah, ini kita gabungan RT ya pangkat 2 dikurangi 1. 2 di mana? Pangkat 1 pangkat 1 dijumlahkannya 2. Karena dibagi yang di bawah berarti dikurang 1. Nah, 2 kurang 1 ini, angka 2 ini adalah jumlah koefisien yang ada di sebelah kanan, yaitu yang ini. 1 tambah 1, 2. Sedangkan 1 itu adalah jumlah koefisien yang ada di sebelah kiri. Jadi, ini bisa kita simpulkan bahwa Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Terbukti sudah. Oke. Paham ya? Jika rumah paham, silakan diulang kembali, kalian pelajari, dan kalian fahami kembali. Oke. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya yang kita bahas adalah hubungan antara K1 dengan K lainnya di mana ada reaksi-reaksi yang berkaitan. Nah, contoh seperti ini. Reaksi yang berkaitan adalah melibatkan zat-zat atau spesies yang sama. Sebagai contoh, kita lihat nih. Reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Kita contohnya, misalkan kita ambil hubungan antara K2 dengan K1. Oke, kita lihat ya. K2 dengan K1. K2 berarti melibatkan reaksi yang kedua ya. Kita turunkan rumus Kc-nya. Berarti K2 adalah konsentrasi SO2 pangkat 2, jangan lupa tuh koefisiennya, kali O2. Yang ini ya. Dibagi dengan yang sebelah kiri, yaitu konsentrasi SO3 pangkat 2. Oke, dapat ya. Berarti reaksi kedua sudah. Sekarang K1, berarti kita lihat reaksi yang pertama, yaitu adalah konsentrasi SO3 kuadrat dibagi dengan konsentrasi SO2 kuadrat kali konsentrasi O2. Nah,
Kalau kita perhatikan rumus ini, ada hal yang menarik. Kita lihat ya. Pada K2, konsentrasi SO3 pangkat 2 itu ada di bawah. Pada K1, konsentrasi SO3 pangkat 2-nya ada di atas. Sedangkan SO2 pangkat 2 dan O2-nya sama. Pada K2 ada di atas, pada K1 ada di bawah. Kalau begitu, bagaimana mengubah K1 menjadi K2? Berarti persamaan ini kan tinggal dibalik ya. Membalikkan ini secara matematik tinggal kita buat bahwa ini kita buat 1/nya. Maka akan terbalik. Sehingga kita dapat hubungan antara K2 dan K1-nya adalah K2 sama dengan 1/K1. Dapat. Oke. Paham ya? Sekarang coba satu lagi, yaitu hubungan K3 dengan K1. K1 sudah ya, sekarang kita lihat K3-nya. K3 berarti kita melibatkan reaksi yang ketiga. Kita lihat ya, berarti konsentrasi SO3 pangkat 1 dibagi konsentrasi SO2 kali konsentrasi O2 pangkat setengah. Nah, ini menarik juga nih. Kebetulan K1, K3 posisinya sama. SO3-nya di atas pada K1, pada K3 SO3 juga di atas. SO2 dan O2 pada K1 ada di bawah, pada K3 juga di bawah. Yang beda apanya? Yaitu adalah pangkatnya. K1 SO3 kuadrat, K3 SO3 pangkat 1. Sedangkan SO2 yang di K1 kuadrat, K3-nya 1. Demikian juga tentang oksigen. Oksigen pada K1 ada pangkat 1, ini pangkat setengah pada K3. Nah, bagaimana mengubah pangkat 2 menjadi pangkat 1 atau pangkat 1 menjadi pangkat setengah, tinggal kita akarkan. Nah, itu kan gampang jadinya. Berarti K3 sama dengan akar dari K1 atau K1 pangkat setengah. Oke, selesai sudah ya. Berarti pada video ini kita sudah mempelajari hubungan Kp dengan Kc, dan yang kedua adalah hubungan K1 dengan K lainnya yang melibatkan reaksi-reaksi yang berkaitan. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahami. Kembali, jika ada yang belum dipahami, silakan untuk diulang kembali videonya. Oke, sampai ketemu lagi. Salam.